Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Pak Habibie, dalam video pembelajaran kali ini. Baik, video pembelajaran kali ini sebagai pengganti tatap muka saya, yang karena saya ada suatu hal yang berhalangan sehingga saya memberikan video ini di kelas kalian. Baik anak-anak, di bab yang baru ini kita akan mempelajari tentang perubahan iklim yang nanti di dalamnya ada efek rumah kaca, lubangnya lapisan ozon, dan juga pemanasan global. Nah, di bab yang 4 ini kita akan mempelajari banyak hal, terutama tentang sikap-sikap kita sebagai manusia di tahun-tahun yang sekarang ini sudah mulai luar biasa ya perubahan iklimnya. Nah, yuk kita simak video berikut. Baik, anak-anakku yang pertama kita harus tahu bahwa sekarang ini sudah terjadi perubahan iklim yang luar biasa di muka bumi ini. Anak-anak tahu nggak sih sebenarnya apa itu iklim gitu? Iklim itu adalah cuaca gitu ya. Karakter cuaca gitu. Karakter cuaca di suatu daerah. Nah, ini karakter cuaca yang sifatnya itu dia luas dan waktunya sangat lama. Jadi misalkan karakter tropis. Nah, iklim tropis berarti kalau iklim tropis cenderung ke daerah yang kering. Hanya ada dua musim gitu ya, panas dan musim kemarau maksudnya dan musim hujan kayak gitu. Nah, sekarang apakah kita sudah mengalami gejala-gejala perubahan iklim kayak gitu ya? Dari mulai suhu bumi yang makin panas dan juga dari berbagai macam bencana yang sudah kita rasakan. Ini contohnya ada puting beliung, berbagai macam badai, curah hujan yang nggak wajar gitu ya, panas yang berkepanjangan dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya sudah siap belum kalian menghadapi perubahan iklim? Oke, baik. Nah, kalau misalkan kita sudah merasakan dampak dari perubahan iklim tadi, terus apa yang harus kita lakukan? Nah, nanti akan kita pelajari. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mendefinisikan efek rumah kaca dan pemanasan global itu seperti apa, mengidentifikasi penyebab terjadinya, serta mengidentifikasi perbedaan nih antara pemanasan global dan penipisan lapisan ozon. Nah, yang pertama adalah efek rumah kaca. Oke. Efek rumah kaca itu sebenarnya apa sih gitu. Jadi, efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas rumah kaca di atmosfer terperangkap. Memerangkap maksud saya, memerangkap radiasi panas. Jadi di sini bumi itu nanti ada yang menyelimuti anak-anak. Jadi gas rumah kaca itu menyelimuti bumi sehingga memerangkap panas. Panas yang misalkan dari matahari itu ya, dari matahari nanti akan menuju ke bumi dan panasnya nggak bisa keluar. Bisa tapi nggak banyak yang keluar. Akhirnya apa? Bumi makin panas kayak di oven begitu. Jadi pemanasan yang dia itu eh, terus menerus gitu. Tapi nanti apakah ada positifnya? Nah, nanti kita simak bersama-sama. Nah, ini proses terjadinya efek rumah kaca. Jadi ini ya anak-anak. Jadi panas dari matahari itu kan sebagian nomor satu ini ada yang diserap oleh bumi. Jadi untuk memanasi bumi itu penting supaya apa? Bumi kita tetap hangat. Jadi efek rumah kaca, gas-gas rumah kaca itu juga sebenarnya dibutuhkan bumi dalam keadaan yang normal. Yang kedua ini ada yang dipantulkan, yang ketiga ini ada yang dipantulkan keluar. Nah, tapi apabila gas rumah kaca tadi jumlahnya banyak, kita lihat yang nomor 4. Panas matahari itu diserap oleh gas rumah kaca, dipantulkan, bahkan akibatnya apa? Menuju ke bumi lagi, sehingga bumi kayak di oven kayak gitu. Itu efek rumah kaca. Pernah lihat ya rumah kaca? Rumah kaca itu kayak yang kalian lihat di pegunungan atau kalian lihat di pertanian-pertanian gitu ya, di sawah atau di apa itu ada yang dari plastik, bentuknya rumah, di dalamnya ada bibit-bibit. Nah, itu untuk menjaga supaya tanamannya itu tetap hangat, lebih hangat, itu rumah kaca. Nah, bentuknya yang kayak gini nih anak-anak. Nah, penyebab gas efek rumah kaca itu disebut dengan gas-gas rumah kaca.
Di sini ada karbon dioksida, nitrogen oksida, metana, uap air, dan ozon. Loh, ozon kok bisa? Nah, nanti kita dengarkan penjelasannya. Gitu ya, anak-anak. Oke, karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini merupakan dalangnya. Ini penyebab utama. Nah, penyebab utama dari efek rumah kaca, dan dia adalah gas rumah kaca yang memiliki peran terbesar karena karbon dioksida itu ketika dia sudah sampai di atmosfer gitu ya, dia sudah sampai di atmosfer, dia akan membentuk lapisan yang dia enggak gampang hilang dan menguap kayak gitu, bisa bertahan sangat lama di atmosfer anak-anak. Banyak data nanti yang mengatakan bahwa ada yang 70 tahun, ada yang ratusan tahun, ada yang puluhan tahun kayak gitu dia bertahan di atmosfer kita. Nah, ini dihasilkan dari mana? Nah, ini contohnya ini adalah asap pabrik. Biasanya ini pabrik-pabrik pembangkit listrik yang dari pengolahan minyak bumi gitu ya, pengolahan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil. Ada juga dari asap kendaraan dan lain sebagainya. Pembakaran hutan, pembakaran sampah itu menghasilkan karbon dioksida. Pokoknya karbon dioksida ini hasil sampingan dari pembakaran sempurna suatu bahan atau zat. Yang selanjutnya yakni metana. Nah, percaya atau tidak gitu ya, bahwa ketika kalian kentut, ketika sapi kentut, ketika hewan-hewan itu kentut gitu ya, dan pembusukan sisa-sisa tumbuhan hewan itu mengeluarkan gas metana. Nah, gas metana ini juga menjadi salah satu penyebab dari gas rumah kaca yang menyebabkan efek rumah kaca tadi. Nah, kalau makin banyak jumlah manusia, otomatis kan kebutuhan pangan sapi, ayam dan sebagainya juga semakin banyak. Maka gas-gas ini juga nanti akan terbang ke udara menghasilkan lapisan rumah kaca tadi. Nah, untuk menanggulanginya sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan dari kotoran sapi ini. Banyak tempat-tempat yang mengelola kotoran sapi ini menjadi biogas, kompor, kayak gitu-gitu dan lain sebagainya. Nah, terus selanjutnya uap air. Nah, ini uap air loh, Pak, kok bisa uap air kok bisa menyebabkan efek rumah kaca? Dia termasuk salah satu gas rumah kaca. Karena air ini anak-anak, pernah nggak sih kalian ketika dalam suatu kondisi cerah itu angin tuh semilir kalau pas di tempat yang teduh, panas cerah gitu semilir, tapi nanti pas malam hari mendung kayak gitu, nggak hujan-hujan tuh hawanya terasa gerah sumuk kayak gitu. Nah, awan ini dia kalau pas malam ini agak gawat, ini memerangkap panas ini, memerangkap panas. Jadi misalkan panas dari matahari yang sudah sampai misalkan nih ya ke sini ke bawah, harusnya mantul, ketahan air mantul lagi ke bawah. Akhirnya apa, kayak di oven kita ketika malam hari atau siang mungkin sore yang mau hujan kok nggak hujan-hujan tapi nggak ada anginnya. Nah, itu biasanya sumuk gitu. Itu. Nah, terus yang ketiga, yang keempat maksud saya adalah ozon. Nah, ozon ini loh, bukannya ozon itu melindungi dari radiasi ya, tapi anak-anak asal kalian tahu bahwa ozon ini juga dia berperan sebagai gas rumah kaca, karena ozon ini juga bisa menghalangi gitu ya, menghalangi panas keluar. Ini juga bisa. Jadi lapisan ozon itu kayak menjaga keep bumi supaya tetap hangat itu juga. Jadi selain dia berperan sebagai penghalang radiasi sinar ultraviolet dari matahari, dia juga bisa menghalangi panas yang keluar. Nah, sebenarnya anak-anak, semua jenis gas rumah kaca tadi kalau dalam kondisi yang wajar itu sangat penting bagi kehidupan bumi. Karena gas ini dapat menjaga kehangatan suhu bumi. Kenapa? Kalau misalkan nanti tidak ada gas rumah kaca ini, kalau tidak ada anak-anak, suhu bumi itu bisa turun 18 derajat Celcius. Bayangkan anak-anak. Kalau misalkan suhu bumi di Kaliurang, misalkan di Kaliurang pas dingin gitu ya 18 derajat, nggak ada gas rumah kaca, suhunya jadi turun 18 jadi 0 derajat, beku. Kan ngeri banget. Apalagi di Amerika pas musim dingin suhunya turun beku, nah itu lebih ngeri. Nah, namun anak-anak, jika gas rumah kaca ini berlebihan,
dan sudah di atas ambang normal, maka dapat menyebabkan pemanasan global. Nah, tadi kita sudah mempelajari efek rumah kaca itu dia adalah proses gitu ya anak-anak. Sistem gitu seperti rumah kaca yang tujuannya itu memerangkap panas supaya panas itu supaya tetap terjaga, menjaga kestabilan suhu bumi. Tapi kalau nggak normal maka buminya akan terlalu panas kayak gitu. Nah, akibat dari efek rumah kaca tadi maka akan menyebabkan pemanasan global. Nah, ini pemanasan global. Nah, apa sih sebenarnya pemanasan global itu? Yuk kita analisis dulu sebelum tahu wah tetek bengek tentang pemanasan global. Coba kita lihat, ini ada grafik perubahan suhu bumi kurun waktu 80 sampai tahun 2000. Coba dilihat anak-anak. Dari suhu, misalkan ini dari ini misalkan suhunya katakanlah rata-rata 30 gitu ya. Terus selama kurun waktu 20 tahun itu sudah naik 0,25 derajat Celcius. Loh Pak, kecil banget. Jangan salah. Naik 1 derajat saja perubahan suhu di bumi itu udah luar biasa loh anak-anak. Ini rata-rata loh. Naik 1 derajat itu es di kutub nanti akan banyak yang mencair, tanaman banyak yang kepanasan, terus suhu permukaan air laut panas, banyak topan, badai. Cuman 1 derajat aja. Nanti kalian silakan baca artikel bagaimana jika bumi itu suhunya naik 1-2 derajat gitu. Bahkan naik 5 derajat saja rata-rata itu sudah itu udah kayak geostorm gitu. Geostorm itu kayak bencana yang bertubi-tubi kayak gitu. Nah, jadi di penguatan konsep kali ini kita akan mengetahui penyebab pemanasan global, what is pemanasan global, serta penipisan lapisan ozon. Nah, ini saya akan perlihatkan video. Nah, ini dari tahun 1800-an sampai tahun 2017 kalian lihat. Yang warna biru itu suhu bumi yang masih normal lah, dingin gitulah, dingin wajar. Yang merah itu suhunya tinggi. Kuning, merah itu, oranye itu suhunya tinggi. Bayangkan, dari tahun ke tahun selama kurang lebih hanya 200 tahun saja anak-anak, pertambahan panas bumi kita luar biasa begitu pesat. Itu naiknya hampir 4 derajat Celcius kalau dilihat itu dari 2 derajat Fahrenheit maksud saya menjadi 0 sampai 4 derajat Fahrenheit. Naiknya itu 4 derajat Fahrenheit sendiri anak-anak. Luar biasa itu. Sangat cepat gitu. Kayaknya kalau diukur dengan termometer kayaknya nggak kelihatan, tapi itu kita bicara sistem luas bumi kayak gitu ya anak-anak. Oke, sebelum ke penyebab pemanasan global, apa sih sebenarnya pemanasan global itu tadi? Nah, pemanasan global ini adalah kenaikan rata-rata suhu bumi. Rata-rata suhu bumi. Nah, ini kenaikan rata-rata suhu bumi akibat, nah itu tadi. Akibat apa anak-anak? Ya akibat yang tadi. Akibat lebih banyak ke aktivitas manusia. Kalau di sini saya bilangnya akibat istilahnya gas-gas gitu. Gas-gas dan kegiatan manusia kebanyakan ya, dan alam gitu. Manusia dan alam. Gas-gas yang menyebabkan efek rumah kaca tadi. Tapi intinya di sini ada kenaikan rata-rata suhu bumi. Itu pemanasan global anak-anakku semuanya. Oke, kita lanjutkan lagi ke yang tadi. Nah, penyebab pemanasan global itu sendiri hampir sama anak-anak dengan penyebab efek rumah kaca itu tadi. Jadi yang pertama apa tadi? Yes, pembakaran bahan bakar fosil sehingga menyebabkan karbon dioksida ya anak-anak. Ini kepotong gambar saya, nggak apa-apa itu karena harus ada gurunya gitu ya tampil. Terus yang kedua dari transportasi. Jadi 27 emisi karbon dioksida itu dari transportasi. Beberapa hal yang lain bisa dari kebakaran hutan, bisa dari pembakaran sampah itu ya. Pembakaran sampah pokoknya
hasil pembakaran sempurna itu menghasilkan karbon dioksida. Dan yang ketiga, emisi metana, peternakan dan pertanian. Pertanian itu juga menghasilkan gas rumah kaca loh anak-anak itu. Jadi kalau pupuk yang berlebihan, pestisida berlebihan itu akan menguap dan akan terbang ke angkasa. Yang keempat, deforestasi. Apa itu deforestasi? Deforestasi adalah pembabatan hutan gitu ya, pengubahan fungsi hutan. D berarti penggagalan hutan atau yang awalnya hutan itu jadi bukan hutan. Pengalian fungsi hutan, pembakaran hutan itu mengakibatkan apa? Gas CO2-nya itu pada naik ke atas. Nah, akibat lain kalau hutan dibabat, yang nyerap CO2 jadinya siapa anak-anak? Padahal kan hanya tumbuhan ya anak-anak. Kalau misalkan nggak ada menyerap CO2, ya sudah. Terus banyak CO2 di angkasa makin panas. Yang kelima, nah ini kita akan mengetahui CFC. CFC freon, nah, klorofluorokarbon ini penyebab lapisan ozon tipis. Nah, lapisan ozon itu apa toh? Nah, tadi kan sudah saya jelaskan sedikit, setelah ini akan saya jelaskan. Lapisan ozon itu yang melindungi bumi dari sinar UV matahari tadi ya. Nah, jadi dari sinar ozon dari lapisan ozon tadi yang dia dapat dirusak oleh CFC. Jadi CFC klorofluorokarbon itu dia melepas atom klor dan merusak atom ozon, atom unsur ozon di sini anak-anak. Atom klor bebas tadi dia merusak lapisan ozon dengan merusak susunan kimia dari ozon itu sendiri. Nah, sebenarnya UV tadi, UV itu bahayanya apa toh? UV itu ultraviolet ya. Ultraviolet itu bahayanya apa gitu. Jadi ini penyebab ini kanker kulit gitu ya. Penyebab kanker kulit, terus penyebab apa? Kulit terbakar gitu-gitu anak-anak. Dan juga mematikan jaringan tumbuhan. Nah, kalau kebanyakan UV gitu tumbuhannya pada mati gitu ya. Jadi dia ini mematikan jaringan pada tumbuhan, jaringan apapun ya dari hewan atau tumbuhan gitu. Betapa ngerinya jaringan UV, sinar UV ini. Oke. Nah, terus anak-anak, apa hubungannya sih lapisan ozon sama pemanasan global? Padahal lapisan ozon kayak nggak ada hubungannya dengan pemanasan global. Jangan dikira dulu, ini semua itu saling berkesinambungan. Gitu. Nah, kalau pemanasan global itu di lapisan troposfer atau yang paling bawah gitu ya anak-anak. Jadi dia masih di lapisan-lapisan bawah kayak uap air tadi, awan gitu. Terus lapisan ozon itu stratosfer di atasnya. Besok kita pelajari di tentang tata surya. Molekul yang terlibat tadi kalau pemanasan global ada oksigen, karbon dioksida, metana, nitrous oxide. Kalau lapisan ozon itu ada ozon, oksigen, CFC, freon tadi. Nah, penyebab utamanya kalau pemanasan global itu yang CO2 tadi hasil pembakaran, peternakan gitu. Kalau penipisan lapisan ozon karena CFC itu ya. Dampak utama gitu yang ditimbulkan. Nah, ini perubahan iklim, pemanasan global tuh ngeri. Perubahan iklim yang tadi saya sebutkan di awal, kenaikan muka air laut, efek kesehatan, cuaca dan sebagainya. Kalau yang penipisan lapisan ozon itu lebih ke merusak organisme hidup anak-anak. Jadi kayak manusia, kayak hewan, tumbuhan. Nah, kalau tumbuhan udah rusak, fitoplankton rusak, siapa yang mau menyerap CO2 lagi anak-anak? Jadi ini saling berhubungan. Oke, mari kita simpulkan pembelajaran, bukan pembelajaran sih, simpulkan materi kita gitu ya dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Nanti kegiatannya ada di GCR, ada di LKPD. Nanti silahkan mendengarkan instruksi saya dan juga diskusi kita di grup WA ya. Oke, baik. Jadi apa itu efek rumah kaca dan pemanasan global? Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas rumah kaca memerangkap radiasi panas. Nah, kalau pemanasan global itu tadi kenaikan suhu rata-rata yang disebabkan oleh gas rumah kaca. Oke. Nomor 2, pemanasan global penyebabnya apa? Ya emisi CO2, pembakaran hutan, terus dari asap kendaraan, pupuk kimia, CFC dan lain sebagainya tadi. Oke. Yang ketiga,
perbedaan pemanasan global dan penipisan ozon tadi itu sangat berhubungan anak-anak, walaupun ada bedanya tapi semuanya itu sangat berhubungan, bahwa ya kalau misalkan sinar UV-nya itu pada sampai ke bumi mematikan tumbuhan, lalu siapa yang akan menyerap CO2? Begitu ya anak-anakku semua. Oke, terima kasih sudah menyimak video saya. Di pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan, kita bersama akan menjelaskan gitu apa dampak dan upaya untuk mencegah, menanggulangi dari pemanasan global itu sendiri. Nah, untuk itu silahkan anak-anakku, setelah ini kalian nanti pahami dengan mengerjakan tugas di LKPD yang ada di GCR dan lain sebagainya. Oke, semangat untuk jaga lingkungan, jangan menyerah, gitu ya anak-anak, untuk tetap menjaga lingkungan kita walaupun banyak cibiran orang, kamu itu kok terlalu ini safe terhadap bumi dan sebagainya, tapi tujuan kita adalah untuk menyelamatkan bumi kita karena besok kita dan anak-anak kita yang akan mendiami bumi ini. Oke, thank you. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.